konseling terlebih dahulu harus melakukan analisis kebutuhan atau need assessment. Analisis kebutuhan dalam bimbingan konseling adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan peserta didik, lingkungan peserta didik, layanan bimbingan dan konseling dalam rangka untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Sehingga bisa jadi program bimbingan konseling sekolah satu berbeda dengan sekolah yang lainnya. Atau bahkan program bimbingan konseling untuk siswa beberapa kelas, contoh program BK di siswa IPA berbeda dengan program BK di siswa IPS. Karena perancangan program BK disesuaikan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik pada kelas tersebut. Untuk melakukan analisis kebutuhan ini dapat dibantu oleh beberapa alat asesmen atau pengumpul data, seperti misalnya AUM, alat ungkap masalah, DCM, daftar cek masalah, ITP, inventory tugas perkembangan, IKMS, identifikasi kebutuhan masalah siswa, dan juga AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Nah, pada kali ini saya akan menayangkan alat asesmen AKPD atau angket kebutuhan peserta didik. Ini adalah tampilan dari AKPD atau angket kebutuhan peserta didik. Berisi 50 butir pernyataan. Dan perlu diingat oleh para peserta didik bahwa tidak ada nilai betul dan salah dalam mengisi angket ini. Jadi diharapkan peserta didik dapat mengisinya secara jujur sehingga program bimbingan konseling yang akan dirancang bisa tepat sasaran atau sesuai kebutuhan. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa pada bimbingan konseling ada 4 bidang. Nah, bisa dilihat butir nomor 1 sampai butir nomor 16. Butir nomor 1, saya belum paham bentuk toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Sampai butir 16, saya belum tahu dampak pernikahan dini atau pernikahan di usia muda. Ini masuk ke dalam bidang bimbingan pribadi. Selanjutnya, untuk butir nomor 17, yaitu saya belum tahu lebih banyak akibat tawuran di kalangan pelajar, sampai butir nomor 27, saya belum memahami peran laki-laki dan perempuan dalam norma hidup bermasyarakat. Ini masuk ke bidang bimbingan sosial. Lalu selanjutnya, butir pernyataan nomor 28, saya ingin mengerti peran IQ, EQ, EQ, CQ, dan SQ dalam belajar, sampai butir pernyataan nomor 34, saya merasa belum paham strategi belajar dari berbagai sumber belajar. Nah, ini termasuk dalam bidang bimbingan belajar. Lalu selanjutnya, untuk butir nomor 35, saya belum mampu hidup hemat. Sampai terakhir, butir 50, setelah lulus SMA atau MA, saya ingin bekerja untuk membantu ekonomi orang tua. Ini masuk ke dalam bidang bimbingan karir. Nah, AKPD ini disusun berdasarkan SKKPD. Apa itu SKKPD? Ialah standar kompetensi kemandirian peserta didik. Kalau dalam pelajaran lain, kita biasa mendengar SKL, standar kompetensi lulusan. Untuk BK, namanya SKKPD. Bagi peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA, itu memiliki SKKPD-nya masing-masing. Berbeda jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk jenjang SMA, terdapat 11 aspek perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, kita lihat untuk bidang bimbingan pribadi, nomor 1 dan 2, ini masuknya ke dalam aspek perkembangan landasan hidup religius. 3 dan 4, dia masuk kepada aspek perkembangan landasan perilaku etis. Nah, lalu bidang pribadi juga di nomor 5 dan 6 ini masuk ke dalam aspek perkembangan kematangan emosi. Lalu nomor 7, saya merasa khawatir atau takut tidak dapat lulus sekolah. Sampai ke butir nomor 15, saya jenuh dan enggan masuk sekolah. Dia masuk ke dalam aspek pengembangan pribadi. Dan pada satu butir di nomor 16,
saya belum tahu dampak pernikahan di usia dini atau usia muda, itu adalah aspek perkembangan kesiapan diri untuk menikah. Berarti di bidang bimbingan pribadi itu sudah tercantum 5 aspek perkembangan. Lanjut ke bidang sosial. Saya belum tahu lebih banyak akibat tawuran di kalangan pelajar. Sampai butir nomor 21, saya merasa belum paham tentang jenis obat-obat terlarang yang terbaru. Itu merupakan aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial. Lalu, nomor 22, saya sulit meninggalkan ketergantungan dengan medsos. Sampai butir nomor 25, saya belum tahu etika menjalin persahabatan yang baik melalui medsos. Itu masuk ke dalam aspek perkembangan kematangan hubungan teman sebaya. Lalu, di aspek perkembangan yang ke-8, itu nomor 26 dan nomor 27 ialah aspek perkembangan kesadaran gender. Lalu di bidang bimbingan belajar nomor 28 sampai nomor 34 ini adalah aspek perkembangan ke-10 yaitu kematangan intelektual. Dan yang terakhir, bidang bimbingan karir terdapat 2 aspek perkembangan. Butir nomor 35 sampai butir nomor 37, aspek perkembangannya ialah kemandirian perilaku ekonomis atau kemandirian untuk melakukan perilaku wirausaha. Jadi, peserta didik di usia SMA juga sebetulnya memiliki tugas perkembangan untuk mampu atau memiliki keinginan melakukan kegiatan berwirausaha. Nah, tentunya ini karena ini AKPD kelas 12 paling banyak di bidang karir untuk aspek perkembangan yang terakhir, yaitu wawasan dan kesiapan karir. Ada 12 butir, mulai dari butir nomor 38 sampai butir 50. Ini adalah tampilan AKPD-nya. Ini bisa di-print dan dibagikan kepada peserta didik. Apabila peserta didik merasa butir pernyataan yang ada di sini sesuai dengan dirinya, maka cukup checklist atau centang di kolom ya. Tetapi, apabila butir pernyataan tersebut tidak dirasa dialami oleh peserta didik, silahkan centang di kolom tidak. Ingat, tidak ada nilai betul dan salah, jadi silahkan dijawab dengan jujur. Karena keadaannya sekarang sedang dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, peserta didik bisa mengisi AKPD ini melalui Google Form. Nanti guru BK bisa memindahkan butir-butir pernyataan ini ke Google Form sehingga peserta didik bisa menjawabnya dari rumah. Atau juga format ini bisa dibuat ke dalam bentuk Google Docs. Nanti peserta didik tinggal menjawabnya di sini, di lembar jawabannya secara online. Nanti di atas ini adalah butir-butirnya. Apabila iya, bisa diberi nomor 1 atau diberi angka 1. Dan apabila tidak dirasakan, dapat dituliskan ke angka 0. Sehingga nanti guru BK tinggal mengumpulkan jawaban dari semua siswa untuk diolah di aplikasi. Nah, cukup sekian penjelasan AKPD dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.